Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema agar mantan dan orang ketiga segera berpisah. Dan mantan datang kembali kepadamu untuk meminta bersamamu lagi, ya. Jadi kadang kan kita begitu ya, kita pengen cepet nih mantan kembali kepada kita, padahal sekarang mantan sedang happy-happynya bersama orang ketiga, sedang bahagia banget. Ya, sedang pamer kemesraan setiap hari, mengumbar kemesraan di media sosial agar orang seluruh dunia tahu bahwa dia dan orang ketiga adalah pasangan yang paling serasi, membuat semua orang jadi iri melihatnya, karena mantan misal cantiknya luar biasa, orang ketiga gantengnya luar biasa. Nah, kita pengen cepet, tetapi kan ternyata mantan sedang happy-happynya. Ya, nah sekarang apa yang bisa kita lakukan ya? Jadi ketika misal nih ya, ini kan sangat rumit ya. Mantan mengkhianati kita, ya, mengkhianati kita mungkin karena jenuh ya, atau tidak bahagia ya. Dia tidak menemukan apa yang dia carilah bersama kita ya. Setelah itu dia mengkhianati kita. Nah, sekarang setelah dia mengkhianati kita, dia merasa ya, dia menemukan seseorang yang selama ini benar-benar dia cari. Apa sih yang mantan cari? Nyari pasangan yang kaya. Nah, ini dapat nih dia dengan pasangan yang kaya nih. Ya, yang dia cari nih, atau mantan ini pengen ya, misal apa yang dikhianati wanita, mantannya laki-laki. Dia pengen banget nih si laki-laki ini punya pasangan yang manis, yang cantik, yang perhatian begitu. Dan dia dapat nih sekarang. Ya, betul-betul dia dapatkan yang dia inginkan, yang dia impikan. Artinya dia sedang bahagia-bahagianya kan. Nah, sekarang mantan mengkhianati kita, dia mendapatkan apa yang dia cari selama ini, dan dia sedang bahagia-bahagianya. Dan kita pengen cepet-cepet agar mantan kembali kepada kita. Apa yang kemudian kita lakukan karena kita pengen cepet-cepet tadi? Terus tuh kita menghubungi mantan. Ya, bahkan mungkin rame juga dengan orang ketiga kalau ketemu, karena kita merasa mantan masih milik kita, orang ketiga merasa mantan milik dia, jadi rame itu ya. Apalagi yang kita lakukan? Berusaha terus untuk menghubungi, kan selalu seperti itu ya. Apa yang kemudian kita dapatkan ya? Yang kita dapatkan, mantan semakin menjauh dari kita, mantan semakin membenci kita, mantan bahkan memusuhi kita, menghindari kita, memblokir seluruh media sosial kita, karena kehadiran kita itu bagi dia membuat dia merasa tidak nyaman, ya, membuat dia merasa terganggu dan seterusnya tadi. Nah, sekarang ya, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini yang paling penting ya. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh ya, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan saya juga pengen menyapa seluruhnya adik-adikku sekalian yang ada di seluruh
penjuru tanah air Indonesia yang ada di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, ya, Sulawesi, Nusa Tenggara, juga adik-adikku sekalian yang ada di luar negeri, di Malaysia, di Taiwan, di Thailand, di Singapura, di Hong Kong, di Uni Emirat Arab, di Saudi Arabia, dan seluruhnya. Semoga kabarnya baik selalu. Amin. Ya. Nah, sekarang yang harus kita lakukan apa? Jadi yang pertama ya, kan kita jadi tahu, oh ternyata mantan sedang bahagia-bahagianya karena dia menemukan apa yang dia cari selama ini. Ya. Dan ya, kehadiran kita itu justru membuat dia terganggu, tidak membuat dia jatuh cinta dan seterusnya, tapi merasa terganggu dengan kehadiran kita. Hasilnya, dia tambah jauh, dia tambah membenci kita, dia tambah memusuhi kita, dan dia menjadi tambah mesra dengan orang ketiga. Kemarin-kemarin dia cuma pamer 3 kali sehari, ya pamer kemesraan, ya kesana kemari bersama orang ketiga di Instagramnya. Karena kita berusaha masuk ke dalam kehidupannya kembali, sekarang dia jadi pamer 15 kali sehari. Pamer kemesraan di media sosial. Nah, sekarang ya, artinya apa? Kita harus menjauh dulu. Ya, kita menjauh ya dari kehidupan mantan yang sedang bahagia-bahagianya ini. Tujuannya apa kita menjauh itu ya? Agar si mantan dan orang ketiga ini ya, mereka ini, agar mereka melihat realita hidup yang sesungguhnya. Ya. Jadi ketika kita berusaha masuk ke dalam kehidupan mantan, itu yang terjadi apa? Yang terjadi itu mereka seperti orang di negeri dongeng terus ya. Orang di negeri dongeng itu kan ada sepasang anak manusia yang saling mencintai, tapi juga selalu ada gangguan. Dan pada akhirnya, cinta itu akan mengalahkan gangguan ini, kan begitu tuh di negeri dongeng. Dengan kita menjauh, maka dia akan memasuki dunia nyata yang sesungguhnya, bahwa orang saling mencintai itu akan saling melihat sifat-sifat aslinya. Ya, dan kegagalan itu akan terbuka peluangnya sangat lebar. Kenapa? Satu ya, mantan memilih ini hanya karena melihat permukaannya saja, oh kayanya, oh fisiknya, ya. Dia tidak memahami hatinya seperti apa, sifat-sifatnya, karakternya, wataknya. Mantan tidak tahu, belum kenal orang ketiga ini seperti apa. Ya, padahal yang namanya orang ketiga dimanapun itu tidak ada yang setia. Ya, jadi bagi orang ketiga yang ada di dalam benaknya, pikirannya adalah ya, dia bahagia, dia puas, dia senang, itu saja. Dia tidak peduli dengan perasaan orang lain, termasuk perasaan orang yang mencintai dia. Besok ada yang lebih dari mantan. Apa yang dia lakukan? Mudah saja bagi dia untuk mencampakkan mantan ketika dia sudah mendapatkan seseorang yang baru. Nah, ketika kita menjauh, orang ketiga itu akan menunjukkan watak aslinya, sifat aslinya. Semakin cepat kita menjauh, ya, semakin cepat pula mantan akan melihat karakter dan sifat asli dari orang ketiga ini. Ya, dan orang ketiga juga begitu ya. Dengan kita menjauh, maka dia akan semakin cepat jenuh dengan mantan. Kenapa jenuh? Ya karena ternyata mantan begitu-begitu saja. Kalau kemarin kan mantan itu menjadi istimewa karena dia melihat ada saingan kita yang masih berusaha merebut. Tapi ternyata setelah mantan itu sendirian, tidak ada kita yang berusaha merebut kembali, dia merasa jenuh karena mantan begitu-begitu saja. Mulai dia akan melihat ke sana kemari yang lebih daripada mantan tadi, ya. Nah,
Selanjutnya, dengan kita menjauh, ya, orang kembali kepada sifat watak karakter aslinya, ya, orang yang tidak setia, ketemu orang yang tidak setia, kan mantan juga tidak setia nih kepada kita, ya. Orang ketiga jelas tidak setia, karena dia siapapun yang oke, maka kesanalah dia. Ya, maka orang yang tidak setia ketemu dengan orang yang tidak setia, yang terjadi apa? Pertengkaran setiap hari. Semakin sering mereka bertengkar, ya semakin cepat pula mereka bubar, karena pertengkaran itu membuat orang lelah, capek, dan jenuh. Nah, maka ya, lebih baik kita segera menjauh. Nah, dalam menjauh itu kita berdoa, agar mantan sadar, agar mereka segera berpisah, agar mantan kembali kepada kita. Kan doa kita sebagai orang yang dikhianati oleh mantan adalah doa yang mustajab. Karena itu menjauh, tapi kita tidak diam saja. Kita memperbanyak doa kita agar mantan segera kembali kepada kita lagi. Ya, di dalam sebuah hadis kita diajarkan dakwatul mazlumi mustajabah. Wa in kana fajiron fafujuruhu ala nafsih. Doa orang yang terzolimi itu adalah doa yang mustajab. Meski yang berdoa itu adalah orang yang fajir atau gemar maksiat. Karena kefajiran yang dia lakukan itu, dia tanggung dosanya sendiri. Jadi orang yang bukan ahli ibadah pun, ketika dia berdoa dan dia adalah orang yang terzolimi, doanya terkabul. Apalagi yang berdoa itu kita rajin ibadah dan kita adalah orang yang dikhianati oleh mantan, insya Allah doanya akan lebih cepat lagi terkabulnya. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.